Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh terdakwa dan juga tim penasehat hukumnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro di sana. Diego, apa yang bisa Anda highlight dari sidang pledoi siang tadi? Ya, selamat sore Bram. Betul sekali hingga saat ini masih dilakukan sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula yang melibatkan mantan Perdagangan yakni Tom Lembong. Dan saat ini agendanya adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Tom Lembong sendiri. Dan pembacaan pledoi ini sudah dimulai semenjak pukul setengah 3 sore waktu Indonesia Barat tadi dan masih berlangsung hingga sekarang, di mana memang pledoi atau nota pembelaan ini cukup panjang, ada 700 halaman tebalnya yang dibacakan secara bergantian oleh tim kuasa hukum. Dan beberapa hal yang dapat di-highlight dalam pembacaan pledoi sejauh ini adalah bagaimana dari tim kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa kasus yang menimpa Tom Lembong ini merupakan suatu rekayasa, merupakan penyimpangan dari penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Dan mereka juga mengatakan dalam pledoinya bahwa proses persidangan yang terjadi selama ini merupakan seperti sebuah rekayasa untuk mengonfirmasi tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, terhadap Thomas Lembong, alih-alih mengungkap fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya. Jadi ini semacam mereka menganggapnya ada rekayasa untuk memframing, mungkin ada motivasi politik di balik dari rekayasa kasus terhadap mantan Menteri Perdagangan ini. Dan selain itu juga dalam pledoinya tim kuasa hukum juga menyebutkan bahwa tidak ada satupun aliran dana yang dapat dibuktikan mengalir kepada Tom Lembong yang ini ditafikan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu ia berharap kepada hakim untuk memberikan keadilan seadil-adilnya, melihat fakta bahwa cukup lucu memang melihat ada kasus korupsi, akan tetapi tidak ada aliran dana yang mengalir terhadap terdakwa yang melakukan korupsi tersebut. Namun memang berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebelumnya bahwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ia didakwa kurungan penjara selama 7 tahun serta denda 750 juta rupiah. Jaksa penuntut umum sendiri cukup yakin Tom Lembong melakukan korupsi importasi gula bersama dengan ex-direktur PT PPI yakni Charles Sitorus. Dia sendiri didakwa melanggar pasal 2 Jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dan selain itu juga jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ada 21 surat persetujuan impor gula kristal mentah ke perusahaan-perusahaan gula ini yang dilakukan oleh Tom Lembong yang terbukti merugikan keuangan negara hingga sebesar 578,1 miliar rupiah. Dan tentunya pembelaan dan juga pledoi masih terus dilakukan hingga saat ini, dan tentunya kita akan menunggu seperti apa kemudian keputusan dari hakim setelah mendengar tuntutan dan juga kemudian pledoi atau nota pembelaan dari Tom Lembong sendiri. Bram. Baik, terima kasih atas rangkuman dari Anda, Diego Basro, melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas.